Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya ajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, bunyinya demikian. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, menarik. Pada beberapa waktu lalu saya melihat podcast dari seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa tanda dari seorang yang telah dilahirbarukan, dia bisa berbahasa roh. Saudara-saudara, ini sungguh perkataan yang sangat mengejutkan, tetapi ini bukan suatu perkara baru. Kenapa? Karena di aliran Kristen tertentu banyak menyatakan bahwa untuk orang Kristen wajib bisa berbahasa roh. Dan berbahasa roh itu terjadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita. Bukankah ini menimbulkan suatu pertanyaan? Bagaimana dengan orang Kristen yang lain, khususnya di dalam aliran Protestan? Kita tidak menggunakan bahasa roh, dan semua rata-rata tidak bisa berbahasa roh. Apakah itu berarti kita tidak dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus? Nah, saudara-saudara, makanya firman Tuhan ini yang kita bahas menjelaskan secara gamblang. Paulus bahkan menekankan kepada kita hanya mungkin menghujat Allah, kita hanya mungkin mencela karya Kristus, itu terjadi kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidup kita. Tetapi tatkala kita dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus, salah satu fakta dan tanda paling jelas dan mutlak harus ada, yaitu kita mengaku Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat kita yang sejati. Saudara-saudara, ini mengingatkan pada satu peristiwa penting, bahwa setiap orang, seberapa keras dia mencari Allah, seberapa keras dia berusaha menjumpai Allah bahkan lewat kesalehan hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mengenal dan bertemu dengan Allah. Dia tidak akan bisa mengalami Allah di dalam pengenalan yang benar akan Allah, kecuali Allah Roh Kudus bekerja. Dan kita, setiap umat yang percaya, kita adalah anak-anak Allah. Dikatakan anak-anak Allah karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu terjadi karena Allah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Ketika Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Allah Roh Kudus mencelikkan mata kita untuk melihat betapa berdosanya kita di hadapan Allah dan betapa kita membutuhkan Allah. Dan sekali lagi, ini pekerjaan Allah Roh Kudus. Berarti Allah Roh Kudus hadir dalam hidup kita untuk menerangkan kepada kita bahwa jalan yang benar itu untuk menemui hidup yang kekal hanya kita jumpai di dalam Yesus. Dan Allah Roh Kudus memampukan kita untuk bisa percaya kepada karya Yesus yang sempurna. Jadi kita tidak boleh lagi hidup dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran akan hari depan. Karena Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Allah ada beserta kita. Immanuel menandakan bahwa Tuhan bukan cuma menyertai perjalanan hidup kita, memberikan makan dan minum, memelihara kita. Bahkan iman percaya kita pun dipelihara Allah, karena Allah yang memberikan itu kepada kita. Dan inilah karya Allah Roh Kudus bagi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk kita tidak bisa berbahasa roh, karena Tuhan tidak pernah mewajibkan itu, dan Tuhan tidak mengajarkan kita harus memiliki itu. Karena sekali lagi, Allah Roh Kudus bukan tanpa alasan hadir bekerja semakin nyata ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Allah Roh Kudus berperan penting sampai sekarang, sebagaimana perkataan Pak Stephen Tong yang menyatakan demikian, bahwa hadiah terbesar dari Allah bagi gereja adalah kehadiran Roh Kudus yang bekerja secara transparan kepada setiap umat pilihan, membuat setiap umat pilihan percaya kepada Yesus. Biarlah ini menjadi suatu kabar baik bagi kita semua, bahwa ketika kita bisa percaya kepada Allah, bahwa kita bisa percaya kepada karya kemurahan Kristus yang memberikan pengampunan, itu sekali lagi karena kita telah ditetapkan Allah menjadi umat pilihan. Dan itu terkonfirmasi melalui mulut kita, hati kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sebagai karya mutlak Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin perjalanan kehidupan kami. Ketika kami tidak akan mungkin bisa mengaku Engkau adalah Tuhan, tidak mungkin bisa percaya kepada karya-Mu yang kudus, namun Allah Roh Kudus bekerja bagi kami untuk membuat kami mengaku Yesus adalah Tuhan kami satu-satunya yang dapat menyelamatkan kami, sehingga kami memperoleh pengenalan yang benar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpin perjalanan keberimanan kami karena kami percaya Allah Roh Kudus yang bekerja. Amin.